Dalam situasi ekonomi yang lemah dan APBN yang tertekan, pemerintah harus bijak dan tepat dalam mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur dan untuk mengurangi kemiskinan. Infrastruktur yang kita bangun itu menambah titik pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Ada Mandalika, itu titik pertumbuhan ekonomi baru untuk pariwisata. Mandalika, Labuan Bajo itu titik pertumbuhan ekonomi baru untuk pariwisata. Kalau nanti sudah normal dan polisi di NTT benar, Labuan Bajo itu akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Di Morowali misalnya, sama. Akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi negara kita. Dan tadi saya mendapat laporan bahwa sekarang investasi di luar Jawa itu sudah lebih besar dari Pulau Jawa. Dulu biasanya angkanya 70-30. Jawa 70, luar Jawa 30. Sekarang luar Jawa sudah 53%. Luar Jawa sudah 53%. Inilah menurut saya keberhasilan membangun infrastruktur yang diikuti menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru dan diikuti oleh investasi yang menuju ke luar Jawa. Memang ingin membangun sebuah cara-cara kerja baru, kita ingin membangun sebuah mindset baru, itulah yang menimbulkan trust dan kepercayaan terhadap kita. Tapi hati-hati, masih perlu polisi-polisi yang kita reform dan perlu pelaksanaan di lapangan yang benar. Karena semua negara berebut investasi, semua negara bersaing merebut investor. Sebab itu saya titip tadi kepada seluruh kementerian, pada gubernur, pada bupati, pada wali kota, jangan sampai ada yang mempersulit, mengganggu capital inflow, arus modal masuk dalam rangka investasi ini. Karena ini menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi kita. Kenapa kita di kuartal ketiga ini bisa tumbuh 5,72, salah satunya terdukung oleh investasi yang masih tumbuh dengan baik. Tapi tahun depan, hati-hati. Tidak mudah, angka 1.400 triliun itu. Hilirisasi nikel sudah, masuk lagi nanti hilirisasi boksit, masuk lagi ke hilirisasi timah, masuk lagi ke hilirisasi tembaga, masuk lagi ke hilirisasi bahan-bahan mentah kita semuanya. Karena disinilah kunci. Saya berikan contoh. Maluku Utara. Ada gubernur Maluku Utara. Hati-hati. Gubernur, hati-hati, Maluku Utara hati-hati. Hati-hati dengan main-main. Karena pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara itu 27%. Pertumbuhan ekonominya sudah tinggi sekali, itu paling tinggi di dunia di Maluku Utara itu. Nggak percaya, cek. Mana ada pertumbuhan ekonomi sebuah provinsi 27%. Karena apa? Lompatan itu karena apa? Karena hilirisasi. Di situ ada industri smelter yang nanti ini akan tumbuh lagi kalau smelter di sana tambah industri yang turunan-turunan dari nikel itu semua bisa dikerjakan di Maluku Utara. Sebab itu saya titip hati-hati, bukan hati-hati nggak baik, tapi hati-hati sudah baik, tapi hati-hati jangan menjadi nggak baik. Dan yang bagus lagi di Maluku Utara itu, waktu saya ke Ternate sebulan yang lalu, saya cek di pasar,
Harga-harga itu sangat stabil. Saya cek ke BI, berapa sih inflasi di Maluku Utara? 3,3%. Gimana nggak seneng rakyatnya, inflasi hanya 3,3, pertumbuhan ekonominya 27%, sehingga saya titip tadi pada gubernur, hati-hati, jangan sampai salah policy sehingga investasi yang masuk ke sana menjadi terhambat. Dan kalau sudah seperti itu, ada survei, baru saja saya baca survei, semua provinsi disurvei, ya paling bahagia di Maluku Utara. Oh itu Pak Gubernur mau saya marahin, ternyata di sini. Yang paling bahagia itu di Maluku Utara. Karena ya angkanya jelas 27% growth, inflasi 3,3. Karena mungkin gubernurnya Ustaz. Pak Gubernur tenang, nggak pernah bicara. Saya tahu-tahu 27%. Artinya apa? Infrastruktur yang telah kita bangun di luar Jawa ini memberikan pengaruh yang besar pada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Infrastruktur yang kita bangun itu menambah titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Ada Mandalika, itu titik pertumbuhan ekonomi baru untuk pariwisata. Mandalika. Labuan Bajo itu titik pertumbuhan ekonomi baru untuk pariwisata. Kalau nanti sudah normal, dan policy di NTT benar, Labuan Bajo itu akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Di Morowali misalnya, sama. Akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi negara kita. Dan tadi saya mendapat laporan bahwa sekarang investasi di luar Jawa itu sudah lebih besar dari Pulau Jawa. Dulu biasanya angkanya 70-30. Jawa 70, luar Jawa 30. Sekarang luar Jawa sudah 53%. Luar Jawa sudah 53%. Inilah menurut saya keberhasilan membangun infrastruktur yang diikuti menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru dan diikuti oleh investasi yang menuju ke luar Jawa.